siang Ibu. Oke, dengan Fitri ya. Iya Bu. Oke. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Motornya di depan, gue sendiri. Enggak, diantar sama ayah. Oh. Berarti ini dong, Ayah udah tahu dong kalau Fitri mau konseling, berarti Ayah udah setuju. Udah Bu. Oke. Sebelumnya, Fitri hari ini mau cerita tentang apa? Gimana hari ini keadaannya? Aku agak kurang baik sih Bu, karena aku tuh insecure banget akhir-akhir ini, pokoknya sedih. Itu berarti lagi berperang dengan pikiran sendiri ya? Iya Bu. Oke. Kalau boleh tahu, insecure tentang apa? Fisik sih Bu. Oh gitu. Oke. Kita ceritain itunya nanti, dan di sini Ibu bakal jelasin dulu beberapa asas yang ada di saat kita konseling. Sebelumnya kan tadi Fitri bilang kalau Fitri kesini sama orang tua, berarti orang tua udah izinin. Udah Bu. Oke, apa orang tua Fitri itu tahu tentang masalah yang mau Fitri ceritain ke Ibu hari ini? Enggak sih Bu, karena aku bilangnya cuma mau buat mau ada kerja kelompok, makanya kesini. Oh gitu. Mungkin Fitri belum berani ya buat menceritakan semua yang Fitri rasain ke orang tua. Iya Bu. Oke, pertama-tama Fitri saat konseling itu Ibu punya beberapa asas: kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Ibu lupa sampean. Karena kan di sesi konseling ini Fitri itu harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, terus harus sukarela dengan cerita yang mau Fitri sampein, bukan yang Ibu paksa ya, tapi harus Fitri sendiri yang rela kalau cerita itu Fitri ceritakan. Terus asas kerahasiaan itu dimana Ibu ini nggak bakal menceritakan apa yang Fitri ceritakan. Jadi mau Fitri cerita apapun itu Ibu nggak bakal kayak cerita kemana-mana, apalagi ke teman-teman Ibu sendiri. Kan kayak ngapain, itu kan privasi orang gitu. Kira-kira Fitri setuju nggak kalau misalkan cerita Fitri itu tuh harus terkulik bebas di sini, harus terbuka bebas di sini? Setuju Bu. Oke, jadi jangan ada yang dirahasiain ya Fitri. Iya Bu. Oke, Ibu mau denger dong apa yang mau Fitri ceritain, apa yang belakangan ini membuat Fitri itu tuh merasa insecure. Aku tuh sering diejekin temen Bu, sering dikatain gendut, sering dikatain hitam, sering dikatain gajah berjalan, kayak gitu Bu. Padahal yang Ibu lihat Fitri nggak kayak gitu loh. Fitri itu cantik, Fitri bodinya bagus. Terus padahal Ibu juga nggak melihat apa yang mereka omongin itu tuh ada di diri Fitri. Mungkin mereka salah melihat kali ya tentang Fitri ya. Iya Bu. Terus kalau misalkan ejekan itu datangnya tiap hari atau enggak? Iya Bu, hampir tiap hari. Apalagi kalau aku lagi presentasi depan kelas, apa aku di kantin atau jalan mau ke WC, itu pasti kayak diteriakin gitu. Oh, apakah hal itu menjadi penghambat untuk Fitri? Kayak Fitri meninggalkan kegiatan ekskul dan lain-lain gitu? Iya Bu, aku dulu itu yang awalnya aktif di kelas itu jadi kayak nggak mau aktif di kelas, takut, terus nggak mau ikut ekskul. Oke. Padahal harusnya Fitri itu tetap aktif ya, karena kan apalagi di umur Fitri sekarang, Fitri itu harus mencari apa sih yang Fitri suka gitu. Aku suka nari tau Bu, tapi dulu. Sebelum adanya cerita Fitri sekarang ya kan? Iya. Oke, boleh nggak Fitri ceritain lebih rinci siapa aja yang mengejek, terus mereka ngelakuin itu tuh kayak mana, di depan banyak teman atau enggak gitu? Jadi yang suka ngejek aku tuh anak-anak cowok gitu Bu. Kalau lagi ini presentasi di kelas kayak gitu ya, bukannya mereka dengerin aku, tapi malah teriakin, gendut, hitam gitu. Terus kalau lagi di kantin juga lagi rame orang kayak gitu, diteriak-teriakin, dikata-katain gitu Bu. Jadi akunya sedih. Ya ampun. Dan kan
tadi Fitri bilang kalau misalkan di kelas pas Fitri presentasi, Fitri juga diejek. Iya Bu. Nah, saat di kelas itu apakah nggak ada guru? Ada sih Bu, cuma gurunya cuma bilang kayak jangan gitu aja, nggak ada tindak lanjut. Iya. Oke. Padahal hal itu seharusnya guru itu menegaskan bahwa hal itu tuh jangan sampai terjadi. Terus kalau misalkan mereka ngelakuin itu, Fitri ngelakuin apa sih? Apa menghindar atau pura-pura ngapain? Kalau orang-orang lagi ngejekin aku tuh aku kayak pura-pura nggak dengar, tapi tuh aslinya kayak sedih banget gitu Bu. Iya. Terus pasti rasanya itu tuh kayak bener-bener jadi beban pikiran Iya gitu Bu, kan. sedih banget, terus apa-apa nggak pede. Tapi sebelumnya Fitri ada kan teman kayak yang selalu nge-support Fitri, kalau misalkan selalu nemenin Fitri kemana-mana gitu, ada kan? Ada sih Bu. Ya, semoga teman Fitri nggak yang ikut-ikut seperti yang lainnya ya. Iya Bu. Terus tadi kan Fitri bilang juga kalau Fitri mulai menghindar dari kegiatan. Terus sebenarnya itu tuh Fitri tuh bukan nggak suka kegiatannya, tapi Fitri tuh ngerasa nggak nyaman karena takut diejek gitu kan maksudnya. Iya Bu. Apakah Fitri tuh kayak ngerasa takut gitu ketemu mereka gitu? Iya Bu, aku takut ketemu mereka, takut diejek, terus nanti aku sedih lagi deh. Oke. Berarti orang tua Fitri belum tahu ya tentang kasus ini. Belum Bu, aku nggak pernah cerita karena takut mereka juga ikut sedih. Oke. Harusnya gurunya membicarakan hal ini ke orang tua. Terus kalau misalkan seandainya teman-teman Fitri itu tuh berhenti ngejekin Fitri, terus mulai ngehargain Fitri, Fitri senang nggak? Terus apa yang Fitri mau lakuin? Pasti aku seneng banget sih Bu, terus aku pasti bakal lebih aktif di kelas, bakal ikut ekskul lagi. Oke. Bakal ikut kegiatan nari lagi mungkin Iya, ya. iya, Bu. Terus kalau misal ibu ada cara biar ibu tuh bisa nyampein perasaan Fitri tapi nggak harus menghadapi mereka gitu. Jadi biar ibu yang ngomong tapi Fitrinya nggak usah gitu. Kalau kayak gitu gimana? Boleh Bu, soalnya aku nggak berani kalau mau ngomong langsung sama mereka. Karena takutnya karena mereka rame jadi Fitrinya merasa terkucilkan gitu Iya. ya. Jadi dari cerita Fitri tadi tuh ibu bisa lihat kalau ejekan-ejekan itu tuh benar-benar mempengaruhi rasa percaya diri, bikin kita nggak pede, bikin kita malas ikut kegiatan. Terus kalau Fitri ingat nih diri Fitri sebelum kejadian ini, gimana sih Fitri ngelihat diri Fitri pas itu? Pasti kan kok aku sekarang kayak gini, padahal dulu nggak kayak gini, gitu nggak? Dulu itu aku anaknya aktif banget tau Bu, suka tampil nari juga. Terus aku tuh sering aktif di kelas. Terus aku juga dulu tuh pede banget sebelum mereka ngejek-ngejekin aku. Oke. Kalau misal sekarang nih Fitri mau kasih semangat ke diri Fitri sendiri, apa yang mau Fitri omongin? Mungkin aku kuat kok, aku cantik, jangan dengerin omongan orang. Itu bener banget, ibu setuju. Pokoknya Fitri itu harus memvalidasi diri Fitri kalau Fitri cantik, Fitri nggak seperti apa yang mereka omongin, body Fitri bagus, nggak kayak yang mereka omongin. Banyak banget yang mau punya badan seperti Fitri. Kayak ibu contohnya kurus, ibu nggak pengen banget punya badan yang berisi gitu. Jadi nggak semua hal itu harus di-insecurekan, dan kita harus memvalidasi diri kita kalau banyak kok yang mau seperti saya gitu. Oke, terima kasih banyak ya Fitri. Ibu bangga banget karena Fitri mau terbuka sama ibu. Terus dari cerita Fitri tuh ibu nanti bakal pelan-pelan deh bantu supaya Fitri tuh bisa balik lagi ke kepercayaan Fitri. Iya Bu. Oke, ibu juga bakal bantu dengan pendekatan ke guru Fitri, terus membuat rencana pembinaan juga untuk teman-teman Fitri yang mengejek itu. Tapi ibu nggak nyebutin nama Fitri karena ibu juga tahu kan, tadi kan udah ada
penjelasan kalau ada asas kerahasiaan. Jadi ibu nggak bakal ngomongin nama Fitri. Iya Bu. Terus kira-kira kalau ibu dampingin Fitri buat Fitri tetap ikut ekskul biar Fitri ngerasa aman gimana? Iya Bu, boleh. Oke, kita bakal ketemu lagi minggu depan untuk lihat perkembangan Fitri ya. Nanti pokoknya tiap apapun yang mau Fitri omongin, yang mau Fitri ceritain, Fitri kan belum berani cerita ke orang tua Fitri, jadi Fitri boleh banget cerita ke ibu kapanpun yang Fitri butuh, kapanpun Fitri mau didengar, ibu selalu siap untuk Fitri. Iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ya Fitri, hati-hati di jalan.